Kan ada Jero yang Nah, situ. Coba aja coba. Diam dong. Mbak di atas aja Mbak, di atas lagi Mbak. Di atas sana. Tinggi betul Pak anak ya. Iya, sudah di ini. Iya. Satu lagi Mbak, sini Mbak kiri. Bang kan kiri, Pak. Lanjut Andi anjir. Ya, bisa dijelasin Pak terkait pemeriksaan hari ini gimana Mbak? Lancar sih ya. Pemeriksaannya juga seperti biasa karena udah pernah di BAP, jadi ya smooth. Ada berapa pertanyaan kita tadi yang jadi? Totalnya 48. Itu seputar apa aja Mbak? Seputar peran saya yang ada di film Pramangkuda. Oke, jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Belum. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Iya. Betul. Nah, itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi, dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenario-nya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi ya udah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan, tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak. Mbak, berarti filmnya ada skenario, Mbak? Kalau ada bukan skenario, lebih ke skrip. Ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar Berarti nggak semua pemain dikasih skrip berbeda. Soalnya ada yang nggak. saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya. Tapi untuk Pramangkuda saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya itu adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Mbak dibayar berapa Mbak? Perkenalan Mbak sama produser CD ini gimana awalnya terus kemudian Dari Instagram sih ya Mas, dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon. Sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya, ternyata sinopsisnya itu tadi film religi. Jadi ya udah saya ambil. Ada unsur kekerasan nggak, Kak? Berapa sih Mbak? Iya, Sampai bisa dilanjutkan. Bayar berapa? Iya, yang lain kan sejuta beda-beda. Iya betul, betul. Siska dibayar 10 juta. Ada unsur Untuk kekerasan satu nggak? film. Unsur kekerasan Kak pada saat yang pemaksaan itu? Nggak ada sih kalau unsur kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent udah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah mengetemukan Siska dengan tim legalnya, jadi ya Siska pikir aman ya sudah, dan ada selalu perjanjian legal hukum juga di atas materi juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggung makan, hotel, dan tiket pulang pergi Siska dari Yogyakarta untuk pembuatan film tersebut. Tapi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke awak media bukti-bukti yang disampaikan penyidik. Betul. Bukti-bukti yang tadi. Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena sudah disita oleh penyidik. Salah satunya adalah skrip naskah yang ada di Keramat Tegak full skrip, dan kedua itu surat perjanjian. Kalau merasa dijebak sih tidak ya, bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu sebenarnya kita mengikuti
di skrip dan naskah, tapi saat kita syuting tuh dipaksa untuk melakukan adegan-adegan yang tidak ada di skrip atau naskah. Begitu. Gimana sih rasanya?